Bayangkan, setiap kali kita bergerak, ada bunyi kecil dari lutut yang terdengar seperti krek, krek. Bunyi yang terasa sepele, tetapi untuk sebagian besar lansia, suara itu sering menimbulkan rasa khawatir. Apakah ini tanda penuaan? Apakah ini berbahaya? Atau sebenarnya tubuh sedang memberi sinyal tertentu? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana cara kita menyikapinya agar lutut tetap nyaman, kuat, dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari? Bunyi seperti itu memang banyak dialami para lansia, dan seringkali kebingungan pun muncul, karena mereka tidak tahu apakah harus diam saja, mengurangi aktivitas, atau justru berolahraga. Ada yang takut lututnya rusak, ada yang takut tulangnya bergeser, dan ada yang takut itu tanda penyakit. Hari ini, kita akan membahas semuanya secara lengkap, pelan-pelan, dengan bahasa yang mudah dipahami, agar setiap lansia bisa merasa lebih tenang dan tahu langkah apa yang terbaik untuk dilakukan. Assalamualaikum. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan bagi kita semua. Terima kasih sudah hadir di video ini, dan semoga apa yang kita bahas bisa menjadi bekal berharga untuk menjaga persendian di usia 60 tahun ke atas. Banyak lansia merasa bahwa ketika lutut mulai berbunyi, itu selalu menandakan kerusakan. Padahal, tidak selalu seperti itu. Bunyi pada lutut, atau yang sering disebut crepitus, punya banyak sebab. Ada yang normal, ada yang perlu diperhatikan. Pada usia lanjut, salah satu penyebab paling umum adalah berkurangnya cairan sendi. Anda bisa membayangkan seperti engsel pintu yang jarang diberi pelumas. Ketika pelumasnya berkurang, gesekan jadi lebih terasa dan menimbulkan bunyi. Pada lutut, cairan sendi yang berfungsi sebagai pelumas alami seringkali berkurang seiring bertambahnya usia, sehingga gerakan yang tadinya mulus menjadi berbunyi. Selain itu, tulang rawan yang menipis juga jadi faktor lain. Tulang rawan yang licin dan lembut biasanya membuat tulang bergerak tanpa hambatan. Tapi saat menipis, gesekan sedikit saja sudah cukup membuat suara. Ada pula kondisi di mana jaringan ikat pada sendi mengencang atau melemah sehingga menimbulkan suara saat digerakkan. Pada beberapa lansia, otot bagian paha depan dan belakang juga mengalami kekakuan karena jarang digerakkan. Kekakuan ini membuat sendi lutut bekerja lebih keras, dan pada akhirnya menimbulkan bunyi krek. Bahkan gas-gas kecil di dalam cairan sendi yang meletup karena perubahan tekanan juga dapat menimbulkan suara seperti pop. Jadi, bunyi itu bisa datang dari banyak hal, dan sebagian besar bukanlah tanda bahaya jika tidak disertai nyeri. Namun, kita tentu tetap perlu peka terhadap sinyal tubuh. Bunyi lutut yang tidak disertai rasa sakit biasanya aman. Tetapi kalau bunyi itu disertai dengan sakit menusuk, lutut terasa panas, bengkak, atau sulit ditekuk, maka itu perlu diperhatikan karena bisa jadi pertanda kondisi seperti osteoartritis atau radang sendi. Banyak lansia mengabaikan gejala awal ini karena mengira itu hanyalah tanda penuaan biasa. Padahal, semakin dini diketahui, semakin mudah ditangani. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi bunyi lutut ini dan membuat sendi kita lebih nyaman? Pertama, yang paling penting adalah menggerakkan lutut secara teratur. Banyak lansia yang justru berhenti bergerak karena takut merusak sendi. Padahal, sendi yang jarang digunakan justru makin kaku, pelumas alami makin sedikit, dan akibatnya bunyi akan muncul lebih sering. Gerakan ringan seperti berjalan santai selama 10 hingga 15 menit setiap hari sudah cukup membantu menjaga kelenturan. Bisa juga ditambah latihan sederhana, seperti mengangkat kaki pelan-pelan saat duduk atau meluruskan lutut beberapa kali sebelum bangun dari kursi. Kedua, penting untuk memperkuat otot paha depan dan belakang. Otot yang kuat membantu menopang lutut sehingga beban pada sendi menjadi lebih ringan. Latihan seperti duduk lalu berdiri perlahan, tanpa bantuan tangan bisa dilakukan beberapa kali sehari. Atau gerakan sederhana seperti menekan lutut ke bawah saat duduk dengan posisi kaki lurus, lalu menahan selama beberapa detik. Latihan ini tidak hanya membuat otot lebih kuat, tetapi juga membantu sirkulasi darah di area lutut. Selain itu, menjaga berat badan tetap ideal adalah salah satu kunci utama. Setiap kelebihan 1 kg berat badan memberi tekanan ekstra pada lutut, bahkan hingga 4 kali lipatnya ketika kita berjalan. Tidak heran banyak lansia yang lututnya cepat lelah, atau berbunyi ketika berat badan naik sedikit. Dengan menjaga berat badan stabil, tekanan pada lutut otomatis akan berkurang dan bunyi pun biasanya ikut berkurang.
Kompres hangat juga sangat membantu. Kompres hangat dapat membuat otot-otot di sekitar lutut lebih rileks dan mengurangi kekakuan. Jika lutut terasa agak tegang atau kaku sebelum beraktivitas, tempelkan kompres hangat selama 5 hingga 10 menit. Ini membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi gesekan dalam sendi. Selain hangat, terkadang kompres dingin juga diperlukan, terutama jika lutut terasa sedikit bengkak atau usai beraktivitas cukup berat. Kompres dingin membantu menurunkan peradangan kecil yang mungkin terjadi pada jaringan di sekitar sendi. Tak hanya itu, memperbanyak konsumsi makanan yang baik untuk sendi juga berpengaruh besar. Makanan yang kaya omega-3 seperti ikan kembung, salmon, atau sarden dapat membantu mengurangi peradangan. Begitu juga dengan sayuran hijau, kunyit, jahe, dan buah-buahan seperti alpukat dan pisang. Semua ini membantu memperkuat jaringan sendi dan menjaga kelenturan. Minum cukup air juga penting, karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup untuk menjaga kualitas pelumas sendi. Satu hal lagi yang sering dilupakan adalah penggunaan alas kaki. Banyak lansia masih menggunakan sandal tipis yang tidak menopang kaki sama sekali. Padahal, sepatu atau sandal dengan sol empuk dan mendukung lengkungan kaki sangat membantu mengurangi tekanan pada lutut. Jadi memilih alas kaki yang tepat bisa menjadi langkah sederhana namun berdampak besar. Jika lutut sering berbunyi saat naik tangga atau berdiri dari duduk, coba untuk gerakan tubuh secara perlahan. Hindari gerakan mendadak karena sendi yang kaku lebih mudah menimbulkan suara. Beri waktu beberapa detik untuk meluruskan badan sebelum berdiri atau memulai langkah. Gerakan tubuh yang perlahan membuat jaringan sendi lebih siap dan bunyi pun dapat berkurang. Terakhir, berikan sendi waktu istirahat. Banyak lansia yang memaksakan diri melakukan aktivitas berat tanpa jeda. Padahal sendi lutut membutuhkan waktu untuk pulih. Jika lutut sudah terasa lelah, jangan dipaksakan. Duduk sebentar, angkat kaki agar sirkulasi darah membaik, lalu lanjutkan aktivitas ketika lutut sudah lebih nyaman. Kesimpulannya, bunyi lutut, krek-krek, bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Ini adalah sinyal tubuh yang memberitahu bahwa sendi kita butuh perhatian lebih. Dengan gerakan ringan, penguatan otot, menjaga berat badan, memilih alas kaki yang nyaman, mengatur pola makan, serta rutin melakukan kompres hangat atau dingin, suara itu bisa sangat berkurang dan aktivitas harian tetap berjalan dengan nyaman. Yang terpenting, jangan panik dan jangan diam saja. Rawat sendi pelan-pelan, berikan apa yang dibutuhkan, dan tubuh akan membalas dengan rasa nyaman yang jauh lebih baik. Semoga materi ini membantu para lansia dan keluarga memahami cara merawat lutut dengan lebih bijak. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kesehatan selalu menyertai kita, dan semoga langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini membawa manfaat besar di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa.